Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran mata pelajaran prakarya. Untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan budidaya, apa yang dimaksud dengan ikan konsumsi, dan juga kalian sudah bisa menjelaskan dan menyebutkan apa saja jenis-jenis dari ikan konsumsi. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk pokok materi berikutnya, yaitu dengan kompetensi dasar. Yang pertama, memahami sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana untuk budidaya ikan konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah kalian membaca atau mempelajari materi, kalian bisa yang pertama dapat memahami apa saja sarana dan peralatan yang diperlukan untuk membudidayakan ikan konsumsi. Lalu yang kedua, kalian bisa menyiapkan sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. Sarana budidaya ikan konsumsi. Sarana budidaya ikan konsumsi merupakan segala sesuatu yang harus dipersiapkan pada awal rancangan membudidaya ikan konsumsi. Jadi di sini adalah hal-hal yang harus kita persiapkan manakala kita akan memulai untuk membudidayakan ikan konsumsi. Di sini meliputi ada bahan, pakan, air, pencegahan hama penyakit, dan pengontrolan pertumbuhan. Apa saja bahan-bahan yang harus kita persiapkan? Nah, dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara memilih bibit ikan konsumsi dan bagaimana cara penebaran benihnya. Nah, untuk yang pertama, bahan itu berhubungan dengan bibit. Kita harus bisa memilih bagaimana bibit yang baik dan juga bagaimana cara penebaran benihnya. Lalu yang berikutnya, kita harus mengetahui tentang pakan. Ya, pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan. Maka kita harus mengetahui jenis pakan yang sesuai untuk ikan yang kita budidayakan. Nah, di sini tentunya juga pakan harus disesuaikan dengan jenis ikan. Lalu dibedakan lagi pada saat usia bibit tersebut, ya, karena semakin bertambah umur dari ikan tersebut, maka komposisi pakan yang harus kita berikan juga berbeda-beda. Ya, di sini ikan pada saat usia 1 sampai 6 hari berbeda dengan pakan yang harus diberikan pada saat usia 2 minggu misalkan. Nah, ini harus kita pelajari. Tentu juga komposisi gizi dari pakan tersebut. Kita harus tahu apa yang diperlukan oleh ikan-ikan itu. Apakah ada pakan tambahan ataukah ikan tersebut hanya murni menggunakan pakan buatan ataukah pakan yang alami. Nah,
berikutnya tentang pencegahan hama. Nah, tentunya hewan tidak lepas dari yang namanya penyakit. Nah, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mencegah supaya ikan yang kita budidayakan tadi terhindar dari penyakit atau hama. Nah, seringkali kita temui saat kita berada di kolam-kolam peternak, ya, di sana ada beberapa hal yang dilakukan oleh peternak untuk pencegahan hama dan penyakit. Nah, agar ikan yang dipelihara tidak terserang hama dan penyakit, maka harus dilakukan pencegahan sebagai tindakan paling efektif dibandingkan dengan pengobatan. Ya, apakah salah satu contohnya mengganti air secara berkala atau dengan menggunakan obat-obatan dan sebagainya. Lalu persiapan berikutnya adalah kita harus mengetahui tentang air. Nah, pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan. Nah, kita harus belajar dan mengetahui kadar kandungan apa yang terdapat pada air yang kita gunakan saat kita akan membudidayakan ikan. Di sini ada variabel kualitas air yang sangat berpengaruh, antara lain yaitu suhu, kadar oksigen yang larut di dalamnya, kadar CO2, lalu volume air, dan juga kekeruhan air. Nah, faktor-faktor ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan kehidupan ikan. Nah, itu kita harus tahu. Lalu yang kelima, mengenai pengontrolan pertumbuhan. Nah, ini dilakukan untuk mengecek budidaya pembesaran agar dapat tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ikan sesuai dengan umurnya. Nah, hal ini dilakukan dengan cara ada 3 langkah, yaitu sampling, grading, dan sortasi. Ya, para peternak itu biasanya mengontrol pertumbuhan hewan peliharaannya. Ya, di sini kalau kita berbicara dengan ikan, setiap beberapa waktu kita harus mengecek pertumbuhan ikan tersebut dengan cara sampling. Diambil beberapa contoh ikan ternak kita, nah kita amati. Nah, setelah kita amati, maka kita adakan grading. Grading itu pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan bisa berat badan, bisa panjang ikan. Nah, itu kita ukur. Seharusnya ikan yang usianya 1 minggu, bobotnya harus berapa, lalu panjang badannya harus berapa. Nah, itu kita kelompok-kelompokkan. Nah, setelah kita grading, kita urutkan, maka langkah berikutnya adalah sortasi. Ya, disortir, dipilih mana ikan-ikan yang sudah sesuai dengan targetnya, yang memenuhi target antara umur dengan beratnya. Nah, itu kita pisah-pisah, ya. Dan ikan-ikan yang tidak memenuhi targetnya itu kita pisahkan dan kita berikan perlakuan khusus supaya ikan-ikan ini bisa mengikuti pertumbuhan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu mengenai persiapan yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya,
setelah kita mempersiapkan benih, pakan, lalu pencegahan hama, air, lalu pengontrolan, hal yang harus kita siapkan adalah wadah budidaya. Wadah merupakan tempat di mana ikan yang akan kita budidayakan melakukan berbagai produktivitasnya, baik beradaptasi, bertumbuh, dan pula berkembang biak. Nah, wadah budidaya ikan konsumsi ini ada beberapa bentuk. Ada kolam, ada bak, ada akuarium, dan ada keramba. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mempersiapkan wadah budidaya, baik itu tadi kolam, bak, akuarium, ataupun keramba. Yang pertama kali adalah pengeringan dan penjemuran dasar kolam. Nah, kolam atau bak sebelum kita gunakan untuk membudidayakan ikan itu harus dikeringkan terlebih dahulu dan dilakukan penjemuran pada dasar kolam. Ini tujuannya adalah untuk membunuh hama-hama yang ada di dalamnya. Ya, dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Ya, efektif untuk membunuh benih-benih ikan liar, ikan-ikan buas, seperti contohnya kepiting, ya, dan hama-hama lainnya, ya, serta bibit-bibit penyakit. Lalu setelah dilakukan pengeringan dan penjemuran, langkah yang kedua dilakukan pemupukan pada kolam. Nah, pemupukan ini merupakan faktor penting untuk melakukan dan memperoleh keberhasilan dalam pembesaran ikan. Karena pemupukan di sini akan menghasilkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh plankton yang digunakan untuk kehidupan ikan yang akan kita budidayakan. Jadi pemupukan di sini supaya kolam kita itu ada plankton-plankton yang muncul di dalamnya, di mana plankton-plankton ini berguna bagi kelangsungan kehidupan ikan yang kita pelihara. Lalu yang berikutnya adalah pengecekan saluran air dan memeriksa kualitas air. Nah, debit air yang cukup merupakan persyaratan utama untuk membuat wadah budidaya. Jadi, yang namanya kolam, ya, airnya harus sesuai debitnya, tidak boleh terlalu penuh ataupun terlalu sedikit. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Seberapa banyak benih yang kita taburkan, nah maka harus disesuaikan. Nah, air yang berguna bagi kolam itu harus mempunyai saluran pembuangan, ya, karena penggantian air sewaktu-waktu perlu kita lakukan, ya, apalagi untuk kolam-kolam yang jenuh, ya, di mana airnya tidak mengalir. Nah, berbeda kalau kolam kita menggunakan air yang mengalir, jadi sirkulasi airnya lancar, ya, dan itu sangat baik manakala kita membudidayakan ikan. Lalu memeriksa kualitas air, apakah kualitas airnya sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh ikan atau belum. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa menambah pengetahuan kamu di dalam kamu belajar hari ini. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas yang saya berikan,
Tetapi hendaknya kalian tetap belajar dan menunaikan semua kewajiban kalian saat di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.